Materi pertama yakni perbedaan motivasi dan usaha individu. Setiap individu dalam organisasi memiliki kemampuan, pengalaman dan motivasi yang berbeda. Hal ini menyebabkan tingkat semangat dan usaha kerja tidak selalu sama meskipun memiliki kemampuan yang serupa. Selanjutnya, pentingnya motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi dan kepuasan kerja menjadi faktor utama peningkatan produktivitas. Organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memberikan penghargaan agar setiap anggota merasa dihargai dan bekerja secara optimal. Pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang menimbulkan semangat seseorang untuk bertindak mencapai tujuan. Menurut para ahli, yang pertama T. Hani Handoko, keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Selanjutnya dari H. Hadari Nawawi, suatu keadaan yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Yang ketiga, A. Anwar Prabu Mangkunegara, kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Pengertian kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja adalah respon emosional seseorang terhadap situasi kerja. Menurut para ahli, yakni yang pertama Locke tahun 1995, kepuasan kerja merupakan suatu ungkapan emosional yang bersifat positif atau menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan atau pengalaman kerja. Yang selanjutnya Robbins tahun 1996, kepuasan kerja merupakan sikap umum seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Yang ketiga Porter tahun 1995, kepuasan kerja adalah perbedaan antara seberapa banyak sesuatu yang seharusnya diterima dengan seberapa banyak sesuatu yang sebenarnya dia terima. Dan yang terakhir Matthias dan Jackson tahun 2000, kepuasan kerja merupakan pernyataan emosional yang positif yang merupakan hasil evaluasi dari pengalaman kerja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizkidola. Teori motivasi. Satu, teori motivasi Abraham Maslow. Teori kebutuhan. Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan pokok yang tersusun secara hierarkis dari yang paling besar hingga tertinggi. Fisiologi, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. 2. Teori motivasi Herzberg atau teori 2 faktor. Herzberg membagi faktor yang mempengaruhi motivasi kerja menjadi 2 kelompok utama. Satu faktor higiene, gaji, lingkungan, hubungan kerja. 2 faktor motivator, presentasi, pengetahuan, dan tanggung jawab. 3 teori motivasi Axel Mclaren atau teori kebutuhan berprestasi. McLaren menyatakan bahwa motivasi manusia dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama. 1. Need for Achievement atau NACH, dorongan untuk berprestasi dan mencapai standar tinggi. 2. Need for Affirmation atau NAFF, kebutuhan menjalin hubungan sosial, diterima dan bekerja sama dengan orang lain. 3. Need for Power atau NPOW, dorongan untuk memengaruhi atau mengatur dan mengendalikan orang lain. Teori motivasi 4, yaitu teori motivasi Fromm atau teori harapan. Fromm menjelaskan bahwa motivasi seorang tergantung pada keyakinan bahwa usahanya akan menghasilkan hasil yang diinginkan. 3 komponen utama. 1. Ekspektasi atau ekspektasi. 2. Instrumentalitas atau instrumentality. 3. Valensi atau valence. Nilai atau daya tarik hasil positif, netral atau negatif. Motivasi tinggi jika hasil melebihi harapan.
motivasi rendah jika di bawah harapan. 5. Teori motivasi klasik, uang adalah motivator utama pekerja. 6. Teori motivasi Diocles Gregor MS Gregor membedakan dua pandangan manajer terhadap sifat dasar manusia dalam bekerja. X sama dengan karyawan malas dan butuh pengawasan. D. Karyawan bertanggung jawab dan mampu mengalahkan diri. Aspek-aspek kepuasan kerja. 1. Kerja yang secara mental menantang. Pekerja yang memberi tantangan sesuai kemampuan menciptakan kepuasan. Terlalu mudah, bosan, terlalu sulit, frustasi. 2. Ganjaran yang pantas. Kepuasan muncul jika upah dan promosi dianggap adil dan sesuai harapan. Persepsi keadilan lebih penting daripada jumlah upah. 3. Kondisi kerja yang mendukung. Lingkungan kerja nyaman dan aman meningkatkan kepuasan atau suhu cahaya kebisingan tidak ekstrem. 4. Rekan kerja yang mendukung. Hubungan sosial positif dan atasan yang baik menambah kepuasan kerja. 5. Kesesuaian kepribadian dengan pekerja. Kesesuaian antara kepribadian dan jenis pekerja, kinerja tinggi dan kepuasan lebih besar. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Aula Hansa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama itu ada kondisi kerja. Apa itu kondisi kerja? Itu ialah lingkungan dan fasilitas kerja yang mendukung untuk meningkatkan kepuasan. Terus yang kedua itu ada peraturan dan budaya organisasi. Artinya aturan dan budaya kerja yang adil serta mendukung karyawan menciptakan rasa nyaman dan puas. Ketiga, kompensasi yang seimbang. Ialah upah yang sesuai dengan beban kerja menunjukkan kepuasan. Yang keempat ada efisiensi kerja, yaitu kepuasan muncul saat bekerja sesuai kemampuan dan keahlian individu. Yang kelima ada peluang promosi, artinya kesempatan naik jabatan dan gaji menjadi sumber motivasi dan kepuasan kerja. Dan yang terakhir ada rekan kerja yang baik, hubungan harmonis dan kerja yang solid meningkatkan kenyamanan kerja. Hubungan motivasi dan kepuasan kerja. Yang pertama itu ada yang namanya teori yang berkaitan. Nah, teori yang berkaitan itu dibagi menjadi beberapa macam. Yaitu yang pertama ada teori keadilan. Teori keadilan adalah kepuasan muncul jika pegawai merasa diperlakukan adil. Yang kedua, teori kebutuhan. Maslow itu kepuasan meningkat seiring terpenuhinya kebutuhan dari dasar hingga aktualisasi diri. Yang ketiga ada teori harapan. From artinya motivasi tergantung pada harapan bahwa usaha menghasilkan kinerja dan penghargaan. Dan yang terakhir itu ada job design, yaitu pekerjaan yang jelas sesuai kemampuan dan meningkatkan motivasi serta kepuasan kerja. Terus yang kedua itu ada hubungan motivasi dan kepuasan kerja. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada motivasi dan kepuasan tinggi. Itu artinya kondisi ideal bagi pegawai dan organisasi. Yang kedua, motivasi tinggi. Kepuasan rendah itu artinya adalah pegawai bekerja keras tapi merasa tidak dihargai. Terus yang ketiga ada motivasi rendah, kepuasan tinggi. Pegawai nyaman tapi kinerjanya rendah. Terus yang terakhir ada motivasi dan kepuasannya rendah, yaitu pegawai cenderung